Ada yang ingin bertanya? Kita coba latihan ya. Ya, latihan. Tapi saya nggak punya sheet-nya, nggak punya nih. Circle. Oke, saya buat aja ya. Nah, masing-masing kerjakan. Ya, jangan hanya saya mengerjakan aja. Ini langsung kita coba masing-masing. Ada kelas shape, kita buat supaya relasinya seperti ini ya. Ada shape. Nah, kita menganggap bahwa semua shape itu nanti pasti akan ada color. Semua shape ada color. Berarti ini kita hapus aja ya, circle color pada circle ini kita hapus aja. Ya, kita hapus, nanti kita masukkan ke kelas shape. Oke, shape private string color. Ini punya pertemuan minggu lalu ya, apa namanya, kelasnya ini saya buat. Color sama dengan defaultnya apa ya, red aja. Oke, kemudian kita tambahkan metode get dan setnya. Copy saja. Cut, bukan copy. Circle. Mana get color, get color. Oh, nggak ada pula di sini. Public. Ini saya udah pernah buat ini. Cuman tadi mana? Simpan. Apa isinya di sini? Get color, return. Color. Public void set color. This parameternya nggak ada. String this dot color sama dengan c. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian circle kita buat jadi turunan. Ini kan belum ada kaitan ya, circle sama shape. Kita buat menjadi turunan daripada kelas shape, sehingga kita bisa menggunakan colornya tadi. Shape, kemudian, nah, shape colornya tadi kan pada kelas shape ya, jadi kita gunakan super tanpa parameter. Ini kita hapus. Kemudian yang ini radius, berarti super juga. Kemudian yang ini super. Oh, kita nggak ada buat parameter ya. Metode konstruktor yang ada parameter. Public shape string c. Oh ya. Oke, super C. Nah, kita pakai yang ada parameter di sini, dan yang ini kita hapus. Oke, compile. Ya, compile. Nah, sekarang nampak nih udah ada relasi inheritance-nya kan, udah ada extend tadi. Cuman sayangnya silindernya udah jadi error lagi. Silindernya kita lihat apa errornya. Super compile. Oke.
errornya nggak masalah. Lagi, dah, kemudian tambah satu lagi di sini ya, rectangle. Ada rectangle. Ada yang bertanya? Masing-masing buat terus ya. Kalau ada yang bingung nanti bisa langsung ditanyakan. Saya buat yang simple aja. Rectangle apa ya atributnya? Rectangle tuh persegi panjang ya, square. Panjang dan lebar. Yang Ya, panjang lebar. Panjang lebar. Width. Indonesia apa bahasa Inggris ya? Indonesia aja ya. Panjang, lebar. Oke, kemudian rectangle, kita panggil metode konstruktor pada kelas shape. Oops, belum extend tadi. Wah. Extend shape ya, kemudian super, kemudian panjangnya berapa nih? Berapa panjangnya? 5 ya. 5 lebar. Kemudian compile. Dah ada relasi inheritance. Sampai sini dulu ada yang bertanya? Ini relasi inheritance biasa. Nah, kemudian soalnya tadi saya suruh buat kelas test shape ya, yang di dalamnya ada contoh pemanfaatan polimorfisme. Ini masing-masing kerjakan ya. Tapi saya belum buat lagi nih link latihannya di Classroom. Ntar lagi nanti akan saya buat. Ini langsung aja dikerjakan, kemudian nanti dikirimkan. Kelas circle dan silindernya itu bisa gunakan yang punya sebelumnya. Tinggal buat rectangle sama shape aja seperti tadi. Nggak susah. Shape-nya cuma tinggal ininya aja. Kemudian rectangle juga cuma ini aja. Nah, nggak usah banyak-banyak. Yang penting kita bisa menampilkan proses polimorfismenya itu seperti apa. Oke, kita buat sekarang kelas test shape. Test shape. Kemudian kelas test shape ini ada metode langsung metode ini, metode apa namanya, main ya, karena hanya untuk tester. Public static void main string Nah, jadi bagaimana caranya kita ingin menggunakan polimorfisnya tadi ya, polimorfismenya ya, yang pertama sekali polimorfisme atribut atau polimorfisme variabel. Jadi kita buat shape S misalnya dengan new shape. Nah, kemudian S. Nah, S-nya ini nanti bisa menyimpan objek dari circle juga, ya kan? Nah, kemudian shape S tadi juga bisa menyimpan objek dari apa tadi di bawah circle? Apa namanya? Silinder S, Bu. Ya, new cylinder S. Ya, seperti ini. Oke, nggak ada masalah. Nah, polimorfisme ya, jadi S ini sebagai superkelasnya itu bisa menyimpan diri dia sendiri dan juga bisa menyimpan objek dari subkelasnya. Rectangle seperti ini. Nah, ya, ini dia contoh pemanfaatan polimorfisme. Nah, ini baru yang polimorfisme variabel, belum yang metode.
Nah, kalau metode di rectangle-nya saya tambahin metode circle apa ya metodenya, get area. Oke. Jadi di shape juga saya tambahkan metode get area. Ya, jadi supaya bisa saya contohkan penggunaan dari metode polymorphisme method, public double get area. Oke. Nah, pada shape ini kan belum jelas ya areanya apa. Jadi di sini saya hanya tuliskan return 0,0 saja. Oke, compile, rectangle-nya saya tambahkan method get area, public double get area luas rectangle gimana? Return Panjang kali lebar. panjang kali lebar. Oke. Nah, kalau tadi kan saya contohkan polymorphisme variabel. Nah, sekarang kita coba polymorphisme metodenya itu seperti apa. Kita cetak aja langsung. Print s dot get area compile. Oke, kita run programnya. Mana dia? Nah, hasilnya seperti ini, beda-beda. Ya, nah disinilah tadi contoh pemanfaatan dari polimorfisme. Nah, kenapa bisa beda-beda? Karena pada S yang pertama, ya kan, dia menyimpan objek shape-nya itu sendiri. Nah, 0,0, ya, karena tadi kan kita hanya sekedar return 0,0 saja. Kemudian S yang ini, ya, ada baris di sini ya, view baris. Gimana ya untuk memunculkan baris? Muncul. Udahlah, nampak barisnya. Nah, yang ini baris S sama dengan new circle itu maknanya objek circle sekarang. Nah, objek circle berarti dia akan memanggil metode konstruktor kepunyaan circle. Mana dia? Yang ini dia ya, radius sama dengan 5. Jadi radiusnya 5. Sehingga waktu di sini dicetak s.getArea, maka s.getArea yang mana yang dipanggil ya. Jadi yang dipanggil adalah kepunyaan disk, kepunyaan objek yang sekarang. Objek sekarang adalah circle, berarti getArea kepunyaan circle. Mana dia getArea kepunyaan circle? Mana dia? Oh, kali. Nah, ini dia. GetArea kepunyaan circle adalah yang ini. Nah, jadi dia akan mengembalikan 22/7 kali radius kali radius. Radius kali radius 25. 25/7. 22. Ya, segitulah. Kira-kira hasilnya itu adalah 75. Nah, kemudian berikutnya S sama dengan new cylinder. Ya, new cylinder berarti maknanya saat ini objek yang disimpan oleh S itu adalah objek dari silinder S. Nah, kita lihat mana objek silinder S. Nah, ini dia. Ya, jadi yang dipanggil adalah metode konstruktor tanpa parameter. Nah, kemudian cetak lagi s.getArea ya, polimorfisme juga di sini. Nah, S ini secara otomatis dia akan memanggil metode yang ada pada diri dia sendiri dulu kalau ada. Kalau tidak ada baru dia panggil metode kepunyaan
superkelasnya. Ya, kalau ada pada diri sendiri panggil. Kalau tidak ada, lihat pada superkelas. Kalau tidak ada pada superkelas, lihat lagi pada superkelasnya. Nah, jadi seperti itu alurnya, ya. Nah, jadi s.getArea yang di sini, nah, karena pada silinder ada getAreanya seperti ini, nah, sehingga yang digunakan adalah metode getArea yang ada pada kelas silinder. Nah, kemudian berikutnya S sama dengan new rectangle. Berarti objek yang sekarang sedang aktif itu adalah objek kelas rectangle. Kemudian kita cetak s.getArea. Nah, getArea yang mana yang akan dipanggil? GetArea kepunyaan dari objek rectangle, yaitu yang ini tadi. Return panjang kali lebar, 5 kali 10, 50 nih kan hasilnya. Nah, jadi seperti itu dia. Ya, ini memang sudah saya jawab, tapi kalian kerjakan sendiri. Ini saya buat ya supaya nggak lupa. Saya buat dulu link Google Classroom-nya. Nanti dikumpulkan sekarang juga.